Setiap hari, kita pasti membuang sesuatu. Tapi, pernah kepikiran nggak, semua sampah itu perginya kemana? Hari ini, kita akan coba telusuri jejak sampah di Indonesia, dan kita akan mulai dari sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Oke, kita mulai dari hal yang kita semua pasti tahu. Seporsi makanan dari restoran cepat saji. Satu pesanan, satu nampan. Tapi, apa sih yang tersisa setelah kita selesai makan? Biar lebih kebayang, kita akan lihat lebih dekat sebuah studi tentang restoran cepat saji di Yogyakarta. Ini bisa jadi contoh kecil yang sempurna buat melihat gimana perjalanan sampah kita itu dimulai. Pertama-tama, coba lihat data pengunjung ini. Seperti yang kita duga ya, restoran kecil dan sedang itu ramainya pas akhir pekan. Tapi, ada yang unik nih. Lihat baris terakhir, restoran yang besar justru lebih ramai di hari kerja. Ini ngasih kita gambaran awal kalau ternyata polanya beda-beda. Di restoran cepat saji yang besar, ternyata setiap pelanggan itu rata-rata menghasilkan 0,17 kg sampah setiap kali datang. Kelihatannya sedikit ya, tapi itu hampir seberat 2 buah apel loh untuk setiap orang yang makan di sana. Nah, yang seru dari grafik ini adalah gimana sampah itu bisa mencerminkan ritme harian sebuah restoran. Coba perhatikan puncak-puncak kecil di grafik ini. Itu pas jam makan siang dan makan malam. Jadi jumlah sampah per orangnya mungkin stabil, tapi volume totalnya ya mengikuti ramainya restoran. Angka ini mungkin kelihatannya nggak seberapa ya untuk satu orang. Tapi, apa yang terjadi kalau kita zoom out? Kalau kita lihat, ini bukan cuma dari satu nampan, tapi dari skala nasional. Yuk, sekarang kita geser pandangan kita dan lihat gimana semua ini jadi gambaran besar secara nasional. Percaya deh, skalanya bakal bikin kita kaget. Di tahun 2022, Indonesia mencatat angka yang luar biasa, 37,37 juta ton sampah. Biar kebayang, itu setara dengan berat lebih dari 6.000 menara Eiffel. Dan masalahnya, angka ini nggak diam di tempat. Jumlah sampah yang kita hasilkan itu terus meningkat. Lihat saja lonjakan yang signifikan banget dari tahun 2021 ke 2022. Jadi, dari mana semua sampah ini datang? Nah, ini poin krusialnya. Lebih dari sepertiga sampah ini datang langsung dari rumah tangga. Iya, dari rumah kita semua. Jadi ini bukan cuma masalah industri, ini dimulai dari dapur dan tempat sampah kita sendiri. Oke, kalau kita menghasilkan jutaan ton sampah, isinya sebenarnya apa aja sih? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita balik lagi ke contoh di Yogyakarta tadi, buktinya jelas banget di sana. Mayoritas sampah yang dihasilkan itu sifatnya organik. Lebih dari 60%-nya adalah sisa makanan, kertas, dan tisu. Dan ternyata, pola ini juga tergambar jelas di skala nasional. Sisa makanan jadi komponen tunggal terbesar, mencapai lebih dari 40%. Plastik ada di urutan kedua, tapi jaraknya cukup jauh. Jadi, intinya, nggak peduli kita lihat di satu restoran atau di seluruh negeri, polanya tetap sama. Isu yang paling dominan adalah sisa makanan. Kalau targetnya sejelas ini, kenapa ya masalah ini rasanya sulit banget diatasi? Kenapa para pebisnis nggak langsung beralih ke praktek yang lebih hijau? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu paham realitas yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka ini kan tulang punggung ekonomi kita, tapi mereka juga menghadapi tantangan yang besar. Menurut sebuah studi dari Universitas Gadjah Mada, mayoritas UMKM di Indonesia, tepatnya 87,81%, ternyata belum mengadopsi praktik bisnis hijau. Ini angka yang besar banget loh. Mereka menghadapi rintangan yang nyata, mulai dari biaya investasi yang tinggi, aturan yang kadang rumit, sampai kurangnya pengetahuan tentang opsi yang ada dan pasar yang belum sepenuhnya siap. Jadi gimana caranya kita menjembatani kesenjangan ini dan bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan? Apa langkah selanjutnya? Studi dari UGM tadi sebenarnya sudah menjabarkan peta jalan yang jelas. Fokusnya pada dukungan, kolaborasi, dan menciptakan insentif keuangan yang lebih baik. Jadi ini bukan cuma soal menyalahkan UMKM, tapi tentang membangun ekosistem yang mendukung mereka. Dan ini yang luar biasa, sementara para pebisnis menghadapi banyak tantangan, masyarakatnya ternyata sudah sangat siap untuk berubah. Dalam studi di Yogyakarta, 100% orang yang disurvei itu mendukung pemilihan sampah. 100%! Jadi, poin kuncinya adalah kita punya semacam ketidaksesuaian di sini. Ada tantangan sistemik dari atas, tapi kemauan dari bawah, dari masyarakat, itu sudah ada. Ada energi besar untuk berubah yang sepertinya belum tersalurkan dengan baik. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Idenya sudah ada, kemauan publiknya juga sudah ada, lalu apa langkah selanjutnya untuk menyatukan keduanya? Jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menyimak.